Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Yang seluruh jemaat yang setia, puji Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat berikut ini, silakan. Puji Tuhan. Atas kebaikan dan kemurahan Allah Bapa, kita memasuki minggu kedua di bulan September 2024. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini, Minggu 8 September 2024. Demi kenyamanan bersama, mohon peserta kebaktian tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruang kebaktian. Demi kenyamanan bersama, mohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian saat acara masih berlangsung. Rapat guru sekolah minggu akan diadakan pada hari ini, Minggu 8 September 2024, di gedung gereja setelah jam kebaktian. Mohon agar seluruh guru sekolah minggu dapat menghadirinya. KPW Ciracas akan bersekutu di gedung gereja pada hari ini, Minggu 8 September 2024, jam 5 sore. Dengan tuan rumah, keluarga Bapak Pendeta Aryo Basuki. KPW Depok akan bersekutu di gedung gereja pada hari Sabtu, 14 September 2024 jam 6 sore, dengan acara perjamuan kasih. Direncanakan akan ada rapat panitia perancang pada hari Minggu 15 September 2024, setelah jam kebaktian. Mohon anggota panitia perancang dapat mempersiapkan laporan dan rencana kerjanya. Gereja Baptis Indonesia Cibubur memiliki dua kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah untuk persembahan dan persepuluhan, sedangkan kantong emas untuk pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 yang akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada kesalahan penulisan nomor dan nominal, dapat memberitahukan ke gembala sidang untuk dikoreksi. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kegiatan jam doa, Rabu 28 Agustus 2024. Hadir di gedung gereja sebanyak 25 orang dan yang hadir secara online sebanyak 19 orang. Kegiatan sekolah minggu pada hari Minggu 1 September 2024 dihadiri oleh 65 orang. Kegiatan kebaktian umum pada Minggu 1 September 2024 dihadiri sebanyak 89 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Kegiatan kelas persiapan baptisan, Senin 26 Agustus 2024, dihadiri oleh 4 orang. Kegiatan jam doa, Kamis 29 Agustus 2024, dihadiri oleh 16 orang. Kegiatan persekutuan kaum muda Baptis Namotrasi, pada hari Sabtu 31 Agustus 2024, dihadiri sebanyak 11 orang. Kegiatan sekolah minggu, pada 1 September 2024, dihadiri sebanyak 34 orang. Kegiatan kebaktian anak, pada Minggu 1 September 2024, dihadiri sebanyak 14 orang. Kegiatan kebaktian minggu, 1 September 2024, dihadiri oleh 41 orang. Petugas kebaktian hari ini, Minggu 8 September 2024.
Pembawa acara, Bapak Dinar Andri. Pemain musik, Saudara Sanja William, Saudara Rafael Kehendra, Saudara Ahalel Joshua dan Saudara Aaron Kristo. Petugas persembahan, Ibu Purwanti dan Ibu Dian Ikesari. Operator slide, Saudari Violeta Arianti. Operator OBS, Bapak Bagyas Yuria. Operator sound system, Bapak Adolf Yameson Ondang. Petugas penerima tamu, Bapak Nanan Sutisna dan Ibu Neneng Yuningsi. Petugas keamanan, Saudara Boy Adilkan Zai. Mohon menyiapkan diri, para petugas untuk kegiatan gereja minggu depan. Petugas jam doa pada Rabu 11 September 2024. Pembawa renungan, Bapak Awi Halimi Harja. Pembawa acara, Ibu Yulia Magdalena. Pemain musik, Saudara Aaron Kristo. Operator sound system, Bapak Purnomo. Operator slide, Saudari Angel Brilian. Operator OBS, Bapak Adolf Yameson Ondang. Pembukaan sekolah minggu, pada Minggu 15 September 2024. Dipimpin oleh Ibu Purwanti dan diiringi pemain musik, Saudari Violeta Arianti. Petugas kebaktian umum, Minggu 15 September 2024. Pembawa acara, Ibu Tini Widayati. Singers, Bapak Bagyas Yurian dan Saudari Rahel Yunistin Panjaitan. Pemain musik, Bapak Edi Sulistiono dan Saudari Valentina Rahel. Petugas persembahan, Ibu Lita Andriani dan Ibu Lina Katrina. Operator slide, Saudara John Nicholas. Operator OBS, Saudara Damasaka Kristuaji. Operator sound system, Bapak Purnomo. Petugas penerima tamu, Ibu Elmina Siahaan dan Ibu Sudarti. Petugas keamanan, Bapak Suroso. Yang berbahagia di minggu ini, selamat ulang tahun kepada Saudari Joan Damaris Ayu Nainggolan, pada hari ini Minggu 8 September. Bapak Diki Yosua Setiawan, pada hari Senin 9 September. Ibu Sri Kadarsi, pada hari Selasa 10 September. Saudari Lili Asman, pada hari Rabu 11 September. Adik Jonathan Oliver Sianturi, pada hari Kamis 12 September. Ibu Dian Ikesari, pada hari Jumat 13 September. Dan juga adik Keanu Denis Purnomo, pada hari Jumat 13 September. Demikian pengumuman dan warta gereja, kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian Minggu, 8 September 2024. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat, sungguh-sungguh dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah, yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah, memberkati bakti kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Boleh ngundang saya. Selamat kepada Mbah Dandung dan Mbah Yayu, sudah punya cucu pertama. Ya. Siapa lagi ya? Ya itu saja tambahan dari saya. Mari kita siap untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, nikmati, rasakan hadirat Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Oke, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang saat ini ada di rumah ataupun nanti akan live streaming di rumah masing-masing ataupun di gereja kita. Apakah ada sukacita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara? Amin, baik. Kebaktian kita pada saat hari ini 8 September 2024. Bulan September adalah bulan yang masa musim hujan, musim semi. Mari kita tumbuhkan lagi semangat kita untuk berbakti kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan juga untuk pelayanan kita. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Dari Mazmur pasal 103 ayat 1-5, saya akan membacakannya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian persembahan kita, sujud dan terima kasih. Tadi dibacakan pada Mazmur pasal 1 sampai dengan 3. Sudah patutnya kita sebagai manusia untuk sujud dan menyembah Tuhan karena kasih karunia dan kecintaan Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir di gereja ini untuk mempersiapkan diri kami berbakti
menyembah Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhanlah yang maha besar. Engkau yang akan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Engkau yang akan menyertai kami dan memberikan roh-Mu kepada diri kami dari pelayanan ini. Baik pemain musik, kami sebagai MC, dan nanti Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang datang di tengah-tengah kami. Kami juga teringat mungkin saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir ataupun dalam kondisi sakit, ataupun satu dan lain hal. Kiranya Tuhanlah yang mengetahui keberadaan mereka. Tuhanlah yang akan bisa menghantarkan mereka kembali untuk membuka hati mereka untuk pentingnya beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini saya mau tanya, siapa yang sudah siap dipanggil Tuhan? Oke, puji Tuhan. Tapi sedikit, siapa yang siap dipanggil Tuhan untuk melayani? Oh, dikit juga kok, ini gimana ini? Waduh. Oke. Apakah sekarang ini kita ada semangat untuk melayani Tuhan? Amin. Baik, kita akan nyanyikan pujian kita, kerja buat Tuhan selalu manise. Nanti medley dengan jangan lelah melayani Tuhan. Boleh sambil bergoyang dan berputar. Kerja buat Tuhan selalu manise. Buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan.
Oke, silakan duduk kembali jemaat-jemaat semua. Pembacaan Alkitab secara silih berganti, nanti saya dan jemaat akan membacakannya dari Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai dengan ke-17. Saya akan membacakannya pertama kali, lalu dilanjutkan oleh jemaat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sambut firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aryo Basuki. Kita akan nyanyikan kesaksian iman, "Ku turut padamu." Saatnya kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seruan memberi dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 9, saya akan membacakannya. Nanti untuk petugas persembahan, Ibu Purwanti dan Ibu Ike, kami mohon untuk maju ke depan. "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Saya mohon untuk Ibu Purwanti untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah berkenankan kami untuk kembali ingin mengembalikan sedikit dari rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai bentuk rasa hormat kami pada Tuhan untuk pelayanan Tuhan, untuk kami melayani tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap pribadi yang memberikan persembahan maupun perpuluhan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami ucap syukur sekali lagi kepadamu sehingga kami boleh layak dan pantas untuk berada di tempat ini. Berkati Tuhan setiap persembahan yang sudah kami berikan sehingga menjadi berkat buat gereja ini, buat pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan selalu mengucap syukur dan selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan nyanyikan lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Yesus senang adanya di dalam Kristus, Dia yang kudus, percaya firman-Nya, hidup bahagia untuk melayani Yesus. Melayani Yesus setiap hari, engkau kan bahagia pasti, menuju kemuliaan ajab surga, namun hilang yang kau alami. Jumlah orang yang setiap masa melayaninya, berlaku setia, anugerah melimpah ada padanya untuk melayani Yesus. Melayani Yesus setiap hari, engkau kan bahagia pasti. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya persilakan Bapak Ari Basuki untuk naik ke atas mimbar. Ajab surga alami. Kalau bayangan merintangi jalan, sedih membawa rindukan surga, namun jerih payah dibalas Tuhan untuk melayani Yesus. Melayani
setiap hari. Engkau kan bahagia pasti menuju kemuliaan. Ajab suram namun girang yang kau alami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, inilah yang kami yakini, inilah yang kami percayai ketika kami melayani Engkau, kami akan mengalami kebahagiaan yang pasti dari Tuhan. Kami siap untuk menikmati berkat kebenaran firman-Mu, berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga seluruh jemaat-Mu, agar kami boleh beroleh berkat firman-Mu seutuhnya dan tidak ada suatu pun yang merenggutnya dari kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami menikmati berkat firman Tuhan, berkuasalah atas ruangan ini, atas ruangan di sekitar kami dan juga atas hati kami, sehingga kami fokus tertuju kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Maaf ketinggalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sedang terlibat dalam pelayanan bagi Kristus? Mungkin ada yang jawab, oh iya Pak, saya terlibat dalam pelayanan bagi Kristus, buktinya saya datang pagi ini ikut kebaktian, itu pelayanan. Betul, itu pelayanan. Pertanyaan lanjutannya, kalau memang Bapak Ibu Saudara sedang terlibat dalam pelayanan bagi Kristus, apa, ini tanya ibu-ibu ini ya, apa alasan Bapak Ibu Saudara melayani Kristus? Apa alasannya? Kalau ditanya satu-satu mungkin akan ada banyak jawaban. Ini beberapa contoh alasan melayani Kristus. Wah Pak, saya ingin membantu memajukan kerajaan Kristus. Ini alasan yang bagus, tapi kurang memadai, kurang kuat. Lalu kadang-kadang ada tercampur antara kerajaan Kristus atau kerajaan dirinya, ya, kerajaan dirinya sendiri, sehingga ketika dia merasa wah kerajaan Kristus di wilayah ini sudah berkembang, sudah berhenti nggak melayani. Jadi kurang memadai, alasan yang bagus tapi kurang memadai. Mungkin alasan nomor 2 saya gunakan mungkin ya. Wah Pak, saya suka belajar teologi dan saya suka mengajarkan Alkitab dengan akurat, dengan baik, nggak ada yang menyimpang. Saya suka belajar teologi, saya suka belajar Alkitab, sehingga saya terlibat dalam melayani Kristus. Ini alasan yang bagus juga, tapi alasan yang kurang memadai, kurang kuat. Ketika ketemu tantangan, wah saya nggak ada peran apa-apa di situ, saya nggak menyampaikan materi teologi, saya nggak disuruh ngajar di situ, nggak ada pelayanan apa-apa, sudah deh nggak usah melayani. Karena tidak ada yang disukai di situ, padahal dia sukanya belajar teologi dan belajar Alkitab. Atau alasan ketiga, wah Pak, saya itu paling bahagia, paling suka membantu orang mengatasi masalah mereka. Kalau sampai saya melayani Kristus dan bisa membantu orang mengatasi masalah mereka, wah itu sungguh motivasi yang luar biasa. Ini alasan yang bagus juga, tapi tidak cukup memadai, karena kadang-kadang kita menghadapi masalah yang ternyata kita tidak tahu jalan keluarnya, sehingga ketika kita tidak bisa menolong orang lain mengatasi masalah dengan pelayanan kita, lantas kita putus asa, waduh kayaknya nggak lagi deh pelayanan, ini masalahnya nggak bisa diselesaikan dan lain sebagainya. Atau mungkin alasan keempat, wah Pak, saya terlibat pelayanan karena dari situ saya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kepuasan. Ada lagunya di NP berapa itu, 267 atau berapa, bahagia melayani Rajaku. Mana Pak pelayanan nggak ada bahagianya sama sekali, adanya konflik, adanya sikut-sikutan dan lain sebagainya.
Ketika itu terjadi, maka alasan nomor 4 nggak kuat sehingga berhenti dari pelayanan. Ini beberapa contoh alasan melayani Kristus. Atau ini yang kurang bagus ya. Wah Pak, pelayanan itu membuat saya penting, apalagi di tengah jemaat 80-100 orang saya terlihat paling menonjol, terlihat paling baik, saya paling hebat dan lain sebagainya. Merasa kita dipentingkan ya, ada nilai khusus ya. Sehingga kadang ada orang berebut pelayanan supaya tampil menjadi tampak penting. Atau alasan nomor 6, Pak saya ini orangnya suka menjadi pusat perhatian, kalau saya pelayanan nanti banyak orang yang memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi alasan ketujuh ini alasan yang bukan alasan yang bagus, tapi terjadi juga ya. Saya ditelepon teman lama, gimana ini Pak Pendeta kok gajinya lebih besar dari pendeta yang sebelumnya, tapi nggak mau kunjungan, nggak mau menolong jemaat yang kesulitan angkutan dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Karena tujuan pelayanannya agar bisa mendapat keuntungan, bahkan kalau bisa mengorbankan jemaat supaya dirinya dapat keuntungan. Keuntungan kaya raya, keuntungan dapat makan. Ada tuh teman saya suka kunjungan, dan kunjungannya pagi, terus diberi sarapan. Di tempat yang dia dapat sarapan, dia ke situ terus. Saya ingatkan dia, udah nggak usah kunjungan sering-sering, nanti orang ngomongin loh, kamu ini kunjungan apa cari sarapan gitu ya. Bener, ketemu jemaatnya di lain kesempatan, wah Pak Pendeta saya itu suka ke rumah saya nyari sarapan, di rumahnya istrinya, aduh ya. Ini pelayanan karena pingin cari keuntungan. Sehingga mohon maaf saya tidak selalu sering-sering kunjungan ke Bapak Ibu Saudara, takut juga dirasani. Wah Pak Pendeta nih golek sarapan ke rumah saya. Ya. Ini contoh yang salah tadi ya. 2 Petrus 2, 14-15. Mata mereka penuh nafsu zina karena ingin mencari atau mendapat keuntungan dari jemaatnya, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Kemarin ada siapa itu pendeta yang di wisuda doktor, wah heboh. Tapi beberapa orang tahu dia anaknya nggak naik kelas atau nggak lulus kuliah, nggak wisuda aja suruh ngelulusin, ya, karena haus akan pujian orang lain biar dikira baik ya. Ya ini contoh-contoh alasan yang kurang bagus. Tapi pagi ini ketika kita sudah bersama-sama secara silih berganti membaca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus tentang dan kita, kepada Petrus dan kita, karena kita pembaca Injil Yohanes ini, tentang alasan untuk melayani Yesus. Mari kita baca bersama-sama tulisan berwarna biru ini ya. 1, 2, 3. Kita melayani Yesus karena ingin mengasihi Yesus yang telah dengan murah hati mengampuni semua dosa kita. Ini alasan yang paling tepat. Kita melayani Yesus bukan karena yang lain-lain. Kita melayani Yesus karena ingin mengasihi Yesus, dan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengampuni segala dosa pelanggaran kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, ini juga jadi pikiran kita kalau selama ini saudara berpikir, wah aku terlibat pelayanan, kenapa aku bisa main ini, bisa main itu kok. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mengasihi Yesus? Kalau enggak atau tidak atau kurang mengasihi Yesus, nanti ketika ketemu tantangan, ketemu masalah, ketemu ujian, alah pelayanan cuman gini aja. Karena tidak didasarkan pada mengasihi Yesus. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama, kita itu melayani karena ingin mengasihi Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita dengan
menyelesaikan masalah dosa kita di kayu salib. Dari pernyataan ini tadi ada dua perintah agung, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu ada dalam hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap akalmu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam motivasi itu tadi tercakup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau sampai motivasi mengasihi Yesus itu tidak menjadi pusat hati kita, mungkin pelayanan kita tidak akan lama. Ketika aku nggak cocok sama pendeta itu, kita berhenti melayani. Wah, di situ nggak ada pelayanan yang cocok bagi saya. Udah deh, saya nggak melayani lagi. Karena fokus kita pada jenis pelayanan, fokus kita pada orang yang kita temui untuk kita layani, tapi bukan pada Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau sampai motivasi melayani kita bukan kepada Yesus yang telah mengasihi kita, mungkin pelayanan kita tidak lama. Nah, percakapan singkat yang sudah kita baca di ayat 15-17 di Yohanes pasal 21 itu adalah sebenarnya momennya untuk memulihkan Petrus di hadapan teman-temannya, di hadapan kawan sekerjanya untuk pelayanan kerasulannya, karena Petrus sempat menyangkal Yesus. Ya. Di Markus 16 ayat 7, ketika Yesus sudah bangkit, ada malaikat yang menemui para perempuan, karena yang mengunjungi kubur Yesus lebih dahulu adalah para perempuan. Lalu malaikat itu berkata, tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kan Petrus termasuk murid-muridnya, tapi malaikat itu secara khusus menyebut kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Mungkin perasaan Petrus, loh, emang benar malaikat khusus menyebut kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa nama saya disebut secara khusus? Kan murid-muridnya ada banyak, ada 11 yang lain yang masih utuh. Tapi kenapa kok murid-muridnya dan kepada Petrus? Sehingga itu mengangkat semangatnya. Oh, berarti ketika saya menyangkal Yesus kemarin, saya tidak ditolak, saya masih dianggap karena pesannya khusus kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Dan kalimat atau frase dan kepada Petrus itu meyakinkan dirinya, meyakinkan Petrus bahwa Tuhan tidak menolak Petrus meskipun Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan bahkan di dalam peristiwa kebangkitan itu Yesus menemui Petrus secara pribadi dan meyakinkan dan memulihkannya di Lukas 24:34, 1 Korintus 15 ayat 5. Dan juga di peristiwa ini khusus ketika Yesus sudah bangkit, dia ditemui lagi di hadapan murid-muridnya yang lain, tidak secara pribadi tapi di hadapan murid-muridnya yang lain. Cuman yang ditanya khusus adalah Petrus, dengan 3 pertanyaan tentang mengasihi Yesus dan 3 perintah untuk mengembalakan domba-domba Yesus. Sehingga pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengasihi dan melayani Yesus Sang Mesias. Kita akan baca lagi ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Baca bersama-sama saja 15, 16, 17 ya, supaya saudara memperhatikan kalimat kata demi kata. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini kalau sesuatu dalam 3 ayat sampai diulang 3 kali, 15, 16, 17, diulang pertanyaan yang sama 3 kali, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu penting.
Hanya 3 ayat kok diulang lagi. Oh ini berarti penting, ini berarti harus ditekankan. Ini yang menekankan bahwa kasih kepada Yesus itu begitu penting. Mari kita lihat ya, ini perkataan Yesus disampaikan kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada jemaat Efesus di Wahyu pasal 2 ayat 2-4. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berarti jemaat Efesus ini suka bekerja keras bagi Yesus, tekun bagi Yesus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka enggak senang atau kurang sabar terhadap orang-orang jahat, sehingga entah bagaimana ditegur, diingatkan, dinasihati bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka pengajarannya benar, pengajarannya tidak menyimpang, sampai orang yang mengajarkan pengajaran palsu mungkin ketahuan sehingga malu sendiri. Ini ya hebatnya jemaat Efesus. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pelayanannya enggak kenal lelah. Hari ini kebaktian, besok kebaktian, ayo oke. Hari ini pelayanan, besok pelayanan, ayo jalan gitu ya. Mereka sabar dan tidak kenal lelah. Pokoknya bagi Tuhan enggak kenal lelah. Ini loh jemaat Efesus hebat ya. Tapi masih dikritik sama Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Loh, hebat-hebat yang lain mengadakan bakti sosial, mengadakan KKR, mengadakan Natal, tapi enggak punya kasih kepada Tuhan. Dicela sama Tuhan. Kamu ini bikin baksos, bikin bagi-bagi sembako, hebat. Tapi kasihmu kepada Tuhan enggak ada. Oh bisa ya Pak Pendeta, orang setia, orang tekun, orang jeri lelah melayani Tuhan tapi enggak mengasihi Tuhan. Bisa saja. Tadi alasan-alasan yang tadi ya. Supaya dapat nama baik, supaya populer, supaya kelihatan penting, supaya kelihatan hebat dan lain sebagainya, tapi tidak ada kasih kepada Tuhan. Sehingga kepada jemaat Efesus yang hebat itu sekalipun dicela sama Tuhan. Kamu memang hebat, kamu tekun, sabar, pengajaranmu bagus, tapi kurang satu. Kamu enggak mengasihi aku. Jadi pelayanannya ya karena ya wis wajibe lah wong Kristen melayani Tuhan. Wis wajibe lah wong Kristen ke gereja hari Minggu. Sudah wajibnya lah melayani. Enggak enak sama Pak Pendeta. Masa baru habis dibaptis kok enggak pelayanan dan sebagainya. Itu motivasinya bukan mengasihi Yesus, tapi enggak enak itu. Dan ini dicela oleh Tuhan yang menitip pesan kepada malaikat jemaat Efesus, menitip pesan kepada kita, aku mencela engkau meskipun kegiatanmu hebat, banyak, pelayananmu luar biasa, tapi enggak ada kasih kepadaku. Jemaat Efesus bagus dalam banyak hal, tapi tetap dicela oleh Tuhan Yesus karena bagusnya mereka itu tanpa kasih. Ya, sesuai yang ditulis Paulus di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kenapa ini kok enggak? Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, kalaupun kamu bisa khotbah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya, tetapi jika kamu enggak punya kasih, percuma pelayananmu. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Enggak bisa ya. Pas itu dimatikan. Oke, 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun pinter debat Alkitab, sekalipun pinter main musik, pinter nyanyi, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk bisa mengadakan kegiatan ini dan itu di gereja, tapi kalau gak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya jadi mikir, bertanya lagi, Tuhan, mungkin tanya kepada diri sendiri, sekalipun kamu berjeri lelah, gak tidur dan lain sebagainya, pelayanan sana sini, kunjungan dan lain sebagainya, kalau gak ada kasih kepada Tuhan, gak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sembako, membagikan segala sesuatu, membagikan ilmuku,
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika itu hanya kewajiban tanpa kasih kepada Tuhan, dikatakan sedikit pun tidak ada faedahnya. Ya, jadi mikir ya, wah Pak Pendeta, saya sudah setia pelayanan ini tuh jadi guru sekolah minggu, menyampaikan renungan di KPW, di jam doa. Tapi saya mengerjakan karena nggak enak sama Pak Pendeta, nggak ada kasih kepada Tuhan. Saudara, kata 1 Korintus 13 ayat 1-3, nggak ada faedahnya, nggak berguna. Ya udah kalau begitu Pak Pendeta nggak usah melayani. Wow, bukan begitu, itu namanya mutung. Kalau itu salah, diperbaiki, bukan berhenti pelayanan ya. Kasih kita kepada Tuhan itu mencakup komitmen. Ketika kita dibaptiskan, kita berkomitmen. Nah, ditanya oleh tim panitia keanggotaan, Bapak, Ibu, adik, kakak, kalau sudah dibaptis nanti mau terlibat pelayanan enggak? Siap, mau terlibat pelayanan. Oke, direkomendasi oleh panitia keanggotaan dan akhirnya jemaah setuju dibaptiskan. Setelah dibaptis, masuk air, sudah seger, pergi, enggak balik-balik ke gereja, enggak pelayanan. Bukan ya. Ingat komitmen ketika kita dibaptiskan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani. Komitmen kita itu seperti kasih agape itu. Keadaan apapun gereja ini pasang surut, ada banyak jemaatnya, ada sedikit jemaatnya, saya konflik dengan jemaat atau saya damai dengan jemaat, tapi karena komitmen maka saya tetap melayani Tuhan di sini, di gereja ini. Selain komitmen juga di dalam kasih kita kepada Tuhan itu ada unsur perasaan. Ketika kita berkomitmen, ada perasaan bahagia, ada perasaan dekat, ada perasaan senang di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga di Yohanes 21 ayat 17 itu sampai Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Artinya Petrus sadar betul bahwa Yesus yang tanya itu bisa lihat hatinya. Sehingga kalau dia jawabnya enggak berasal dari hati bahwa dia mengasihi Yesus, Yesus pun tahu. Jadi kalau saudara terlibat dalam pelayanan terus ditanya, kenapa mau terlibat pelayanan? Pak, saya ini mengasihi Tuhan. Saudara harus jawabnya sungguh-sungguh dari hati, bukan karena pikiran saja, bukan karena ini Pak Pendeta sudah ngajar jawaban yang benar ini. Tapi saudara tidak dari hati, Tuhan tahu. Tapi kalau dari hati, saudara melayani karena kasih saudara kepada Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu. Ya. Jadi yang penting bukan jawaban saudara kepada saya, tapi jawaban saudara kepada Tuhan. Mengapa terlibat pelayanan? Ngapain sih kamu repot-repot berjeri lelah? Gak capek tak kamu? Misalnya saudara lagi demam, ini kepala saya lagi sakit sebelah ini. Tapi tetap harus menjalani pelayanan. Kenapa itu saya bertanya lagi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin juga mengalami yang serupa, Pak Pendeta ini sebenarnya ada acara ini dan itu, tapi saya melayani Tuhan dulu. Kenapa? Lalu saudara jawab, karena saya mengasihi Tuhan. Bagus, itu jawaban yang bagus, jawaban yang betul. Tapi Tuhan ingin lihat apakah itu dari hati. Ya, maka itu dari hati. Sehingga saya baca lagi ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Jadi kalau kita mau mengasihi Yesus itu, ya, mengasihi Yesus itu tadi menjadi motivasi yang utama, menjadi dasar hubungan atau relasi kita. Begitu penting ya, sampai jemaat Efesus yang semuanya sudah bagus tapi nggak punya kasih, ditegur sama Yesus. Tapi mengasihi Yesus itu bukan bukan otomatis ada. Mengasihi Yesus itu karena pengalaman kita sudah merasakan anugerah Allah.
Ya. Sampai diulang 3 kali jawaban Petrus tetap sama. Dan dia yakin, dia tahu bahwa Tuhan Maha tahu, bisa lihat hatinya. Jawaban Petrus tetap sama. Itu jawaban Petrus sama karena dia sudah mengalami kasih Allah. Dan dia sebagai wujud dari sudah mengalami kasih Allah, maka dia membalasnya dengan mengasihi Allah. Saat Petrus mengalami kuasa Yesus, yaitu ketika pertama kali dia ditemui Yesus, waktu itu dia berusaha mendapatkan ikan tapi nggak dapat, lalu Yesus mendatangi dia, tebarkan jalamu di sebelah sini. Dan ternyata dapat ikan yang banyak. Tuhan, telah sepanjang malam kami mencari ikan tapi nggak dapat. Namun karena Engkau yang memerintahkan, maka aku akan menebarkan jala juga. Begitu dapat ikan yang banyak, responnya di Lukas pasal 5 ayat 8. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Petrus sadar dirinya orang berdosa. Tapi ketika dia merespon begitu, Tuhan, aku sudah mengalami mujizat-Mu, banyak berkat ini saya lihat, aku enggak layak menerima itu semua. Tapi kemudian Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia, di Lukas 5 ayat 10. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Ya, enggak berhenti sampai di situ. Ketika pertemuan pertamanya itu yang bawa Andreas saudaranya untuk Simon Petrus bertemu dengan Yesus. Dan pertemuan pertama itu Yesus berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas, yang berarti Petrus. Kefas dan Petrus itu artinya sama, batu karang. Nah, ini orang berdosa menjadi batu karang. Maka ini suatu anugerah ya. Ini suatu anugerah. Sehingga ketika Yesus di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 memanggil Petrus sebagai Simon anak Yohanes, itu mengingatkan Petrus, loh ini kan pertemuan pertama Yesus manggil aku Simon anak Yohanes, lalu namaku diubah menjadi Petrus, menjadi Kefas. Sekarang kok dipanggil lagi Simon anak Yohanes, itu maksudnya Yesus mengingatkan kepada pertemuan yang pertama. Setelah pertemuan pertama ada peristiwa-peristiwa berikutnya. Pada saat Yesus mengajar di ruang kelas atas, dan ketika dia menantang murid-muridnya, aku akan menderita dan akan diserahkan kepada penguasa. Petrus yang duluan ngomong, Tuhan, sekalipun mereka pergi melarikan diri, aku akan tetap membela Engkau sampai mati pun. Tapi kemudian Yesus mengingatkan, bentar lagi loh kamu menyangkal aku. Padahal dia sudah membanggakan diri ya, sebagai murid pemberani. Kalau mereka pergi, aku nggak akan pergi, aku akan tetap bersama Engkau Yesus. Benar, Petrus tidak meninggalkan Yesus. Petrus ikut di pengadilan, tapi di peristiwa pengadilan dia menyangkal Yesus 3 kali. Jauh lebih buruk daripada murid-muridnya mati di belakang. Daripada murid-muridnya lari meninggalkan diri, Petrus menyangkal. Jauh lebih buruk dosanya. Murid-muridnya lari tapi nggak menyangkal, ketakutan. Tapi Petrus ikut di pengadilan tapi menyangkal Yesus. Nggak kenal, aku nggak kenal dia. Ya. Slide berikutnya. Klik. Ya. Nah, pertanyaan itu menyingkirkan kesombongan Petrus. Ya. Karena dia pernah sombong, aku paling berani. Tapi Yesus dengan murah hati menempatkan Petrus untuk mengembalakan domba-domba Yesus. Udah ditanya, aku mengasihi engkau Yesus. Ya udah, gembalakan domba-domba. Loh, aku kan orang berdosa, pernah menyangkal engkau. Sudah, gembalakanlah domba-dombaku. Slide berikutnya. Ini perkataan Yesus ketika ada seorang perempuan yang dianggap oleh orang Farisi sebagai perempuan berdosa, meminyaki kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga berbuat kasih. Ini maksudnya begini, perempuan ini merasa dia orang berdosa, sadar dia orang berdosa, sehingga ketika dia merasa sudah diampuni, dan memang dia sudah diampuni, sebagai wujud terima kasihnya atas pengampunan itu, dia memberikan minyak wangi dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak wangi itu. Padahal tuan rumah yang orang Farisi, dari Yesus datang ya enggak bersihin kaki Yesus, ya
biasa saja menyambutnya. Tapi perempuan ini karena dia merasa diberkati Tuhan dengan pengampunan, maka dia memberi kasih yang begitu banyak kepada Tuhan. Nah, ya. Sehingga bagi Yesus biasanya orang yang merasa tidak dikasihi Tuhan, maka kasihnya kepada Tuhan juga sedikit. Tapi perempuan ini sadar dan merasa bahwa dia dikasihi Tuhan, diampuni Tuhan, maka dia mengasihi begitu banyak kepada Tuhan. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti dosa saya, dosa kita lebih sedikit daripada perempuan itu, atau dosa orang Farisi lebih sedikit daripada perempuan itu. Sama, dosa kita dengan dosa perempuan itu sama banyaknya, sama besarnya, bahkan kadang-kadang kita terang-terangan berdosa. Ya, di kelas sekolah minggu dewasa putri tadi saya dengar, bohong saya kan bohong bagus, mana ada bohong bagus? Ya, nggak ada ya, bohong ya bohong, ya. Bohong nggak jujur. Ya. Itu kan manusia berusaha membuat dosanya kelihatan putih, padahal hitam aja. Dosa ya hitam, dosa ya menyakiti hati Tuhan. Pak, yang berdosa banget itu kan yang berzina, yang mencuri, yang merampok. Emang sombong gak berdosa? Berdosa juga. Malas gak berdosa? Berdosa juga malas. Saudara tahu harus berbuat baik tapi gak mau berbuat, berdosa juga. Wah, aku harus ngasih perpuluhan ya, sudah dapat gaji, dapat tanda kasih sekian, harus ngasih perpuluhan. Saudara nggak ngasih, udah deh nggak usah ngasih perpuluhan, dicicil aja perpuluhannya. Hari ini persembahan segini, hari ini persembahan segitu, hari ini persembahan segitu, akhirnya tuh 1 bulan perpuluhan. Loh kok gitu? Ngitungnya kayak gimana? Emang Tuhan ngasih berkat ke saudara dicicil-cicil ya? Tapi tahu yang baik dan tidak berbuat berdosa. Jadi jangan kira berzina, mencuri, merampok itu berdosa. Itu berdosa. Tapi sombong, malas, tahu yang baik tapi tidak melakukannya juga berdosa. Tahu harus melayani tapi saudara nggak melayani, berdosa juga. Ya. Tapi nggak banyak orang sadar bahwa dirinya sudah banyak diampuni Tuhan. Kalau saudara makin akrab, kalau saudara makin akrab dengan Tuhan, makin karib dengan Tuhan, saudara tahu saudara dosa saudara banyak dan saudara sudah banyak diampuni Tuhan. Itu seperti semakin dekat dengan cermin dan saudara tahu, wah salahku banyak ya. Sehingga saudara makin pingin melayani Tuhan, makin pingin melayani Tuhan sebagai ucapan terima kasih karena telah diampuni dosa. Petrus mengalami anugerah Allah ini, dia berdosa dekat api arang ketika peristiwa pengadilan dan Petrus menyangkal Yesus di api arang itu, tapi kemudian Petrus dipulihkan di sekitar api arang ketika Yesus memasak sarapan untuk Petrus dan teman-teman. Dia dipulihkan. Aku mengampuni kamu, aku mempercayakan pelayanan ini kepada kamu. Ketika dia sudah dipulihkan, tahu dirinya sudah diampuni, dia pingin melayani Tuhan dan oleh Tuhan diberi perintah, gembalakanlah domba-domba. Jadi kalau kita mengasihi Yesus bukan karena kita baik, tapi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita, maka renungkanlah kasih-Nya. Kalau saudara nggak ada motivasi, semangat kuat untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan pendeta Aryo lagi yang mimpin, apa sih pendeta Aryo? Mungkin nggak manggil pendeta ya karena nggak seneng. Pak Aryo lagi yang mimpin, nggak usah pelayanan, apalagi yang mimpin Pak Aryo, nggak usah lah. Kalau lihat orang yang kita temui, mungkin kita nggak semangat melayani. Tapi ingat kasih Yesus kepada saudara. Harusnya kita pantas dimurkai, harusnya kita sudah tamat. Tapi kalau kita masih diberi kasih, diberkati, diberi rezeki, doa kita masih dijawab, kita masih diberi sehat dan lain sebagainya, banyak berkat Tuhan. Gak ada pilihan lain. Tuhan, Kau sudah mengasihi saya orang berdosa, saya ingin mengasihi. Petrus menyangkal 3 kali, tapi ditanya apakah dia mengasihi Yesus juga 3 kali. Ini menjadi semangat. Mari kita baca bersama-sama prinsip. Jangan dulu sebelumnya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat melayani Tuhan dengan baik jika ia menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Kalau saudara menganggap dosa saudara biasa,
tahu yang betul tapi nggak mau melakukan yang betul itu biasa, orang lain juga bikin. Saudara menganggap bohong biasa, orang lain juga melakukan. Kalau saudara menganggap dosa saudara biasa, ya, karena pelayanan saudara kurang kuat motivasi. Karena ngeremehin Tuhan yang harus mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa saudara. Slide berikutnya. Ya, mari kita baca bersama-sama tulisan huruf besar 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat mengasihi Yesus bila tidak menghargai pengorbanan besar Yesus di kayu salib bagi dosa. Kalau saudara nggak tahu bahwa dosa saudara itu begitu hitam sampai Tuhan harus mati di kayu salib untuk memutihkannya, nggak ada motivasi untuk melayani. Pak Pendeta lagi, Pak Aryo lagi, nggak ada motivasi melayani. Udah kadung benci aja, nggak mau melayani. Tapi kalau yang saudara lihat Yesus yang sudah berkorban di kayu salib dan saudara melakukan untuk mengasihi Yesus, itu motivasinya kuat. Aku pingin mengasihi Yesus dengan pelayanan. Slide berikutnya. Mengasihi Yesus tidak saja mengalami anugerahnya, karena kita mengalami anugerahnya, tapi kemudian mendorong kita menggembalakan domba-dombanya. Setelah Petrus menjawab pertanyaan Yesus, Yesus memberi perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Slide berikutnya. Saya baca lagi ya supaya makin masuk di pikiran kita. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih daripada jala-jala, perahu nelayan, lebih daripada murid-murid yang lain? Dan jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu, engkau bisa lihat hatiku bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, udah, gembalakanlah domba-dombaku. 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu termasuk isi hatiku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Slide berikutnya. Kalau memang kita mengasihi Yesus karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita dan bahkan sampai sekarang masih mengasihi kita, maka layanilah Yesus dengan menggembalakan domba-dombanya. Ya. Karena pesannya kepada Petrus, pesannya juga kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memiliki domba-domba, yaitu kita orang percaya. Yesus ingin Petrus dan para muridnya menggembalakan domba-domba itu. Dan karena itu domba-domba miliknya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dia menyebut domba-dombaku. Itu artinya domba milik Yesus, bukan domba milik Pak Pendeta Aryo. Bukan domba milik pengurus ini dan itu, bukan. Tapi miliknya Yesus. Nah, kalau saudara terlibat dalam pelayanan kepada domba-dombanya Yesus, itu sedang melayani Yesus. Slide berikutnya. Menggembalakan artinya memberi makan, makanan rohani, menjaga supaya tidak tersesat, supaya tidak menyimpang, membimbing supaya berjalan di jalan yang benar, merawat kesejahteraan imannya pada kawanan domba itu. Slide berikutnya. Ini tulisan Petrus yang pernah dapat pesan dari Yesus untuk membalakan domba-dombanya. Dia berpesan kepada gembala-gembala yang lain. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Slide berikutnya. Ya, domba-dombaku berarti menunjukkan ini milik Yesus. Domba-domba Yesus adalah milik Yesus karena mereka domba-domba Yesus itu berharga. Dia harus mati untuk dapat menyelamatkan domba-domba itu.
Sehingga kita ini Bapak Ibu Saudara sama-sama domba-dombanya Yesus. Jadi jangan saling menghina, jangan saling ngenyek. Meskipun mungkin ada domba yang menjengkelkan, ada domba yang suka nyepai domba lain. Ya. Tapi kita ini sama-sama domba-dombanya Yesus, ya. Tolong hargai satu dengan yang lain. Kita sama domba-dombanya Yesus, tapi kita punya tugas menggembalakan domba-domba. Ya, domba-domba itu berharga sampai Yesus rela mati bagi domba-domba itu supaya selamat. Ini ketika ada yang tersesat diambilnya. Itulah sebabnya gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Cibubur khususnya, dan mungkin gereja-gereja baptis lain di dalam lingkungan GGBI, sebelum membaptiskan seseorang selalu ditanya bukan Pak Pendeta setuju enggak, bukan. Yang ditanya apakah jemaat setuju bahwa orang ini akan dibaptiskan, setuju. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya tugas penggembalaan itu bukan pada Pak Pendeta saja, tapi kepada kita semua. Kalau sampai dia menyimpang, dapat pacar yang tidak seiman, yang lain cari cara supaya direbut kembali. Kalau dia merasa putus asa dengan hidupnya, yang lain juga mengunjungi. Nah, sebabnya kadang-kadang tidak selalu saya tiap kali sakit saya harus kunjungan duluan. Tiap kali ada kematian saya harus datang duluan. Enggak. Itu konsep yang ingin saya ubah. Ya. Semuanya harus Pak Pendeta, bukan. Kalau ada yang sakit saudara tahu duluan, saudara kunjungi, enggak harus nunggu Pak Pendeta. Doa saudara manjur juga kok. Ya. Kalau ada yang putus asa, saudara tahu, saudara konseling, saudara kunjungi. Kalau saudara merasa nggak mampu, Pak Pendeta, orang ini butuh bantuan, maka Pak Pendeta bisa nolong. Nggak apa-apa jemaat, karena tugas pertumbuhan iman dan rohani jemaat itu tanggung jawab bersama. Ketika dia akan dibaptiskan itu yang menyetujui adalah jemaat, bukan Pak Pendeta saja. Sehingga pertumbuhan imannya, kalau dia menyimpang, tersesat dan sebagainya, itu pertolongan saudara seiman. Wah Pak, kalau ada jemaat yang sakit, yang mengunjungi duluan harus Pak Pendeta, yang doain duluan harus Pak Pendeta. Emang manjurnya apa? Harus yang pertama. Kalau ada yang mati, yang melayani duluan Pak Pendeta, emang apa yang bisa dilakukan? Saya mau mengajarkan pada seluruh jemaat, kalau ada kedukaan, saudara dekat, layani. Ketika almarhum Pak Sugeng meninggal, yang melorong orang-orang di sekitarnya, teman-teman dekat. Saya masih dalam perjalanan. Bagi saya nggak apa-apa. Bukan, wah Pak Pendeta belum datang, kita nggak boleh nyentuh jenazahnya. Alah. Ya, saya tidak model pelayanan begitu ya. Semua harus Pak Pendeta, enggak. Ini makan Pak Pendeta belum makan, boleh, terima kasih, menghormati. Tapi tidak harus. Kalau yang lain sudah siap makan, Pak Pendetanya belum datang, udah makan aja. Disisihkan dulu yang lain, sedikit. Kalau begitu saudara akan memusatkan pelayanan kepada Pak Pendeta, bukan kepada Yesus. Sementara yang mau saya ajarkan, kita memusatkan pelayanan kepada Yesus, bukan pada Pak Pendeta. Sehingga karena kita memusatkan pelayanan kepada Yesus, maka hargailah domba satu dengan yang lain, meskipun mungkin ada domba yang menjengkelkan. Slide berikutnya. Yesus ingin setiap orang percaya menggembalakan domba-dombanya. Meskipun tugas penggembalaan secara organisasi dipercayakan kepada gembala sidang, kepada pendeta, tapi tanggung jawab penggembalaan itu adalah sesama domba. Karena di perjanjian lama, perjanjian baru sering digunakan frase satu dengan yang lain atau saling ya. Contohnya berikut ini, Ibrani, slide berikutnya. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, saling ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau kita datang pertemuan ibadah itu bukan sekedar supaya nanti dapat makan apa, bukan. Nanti siapa yang renungan, saya dapat apa, dapat berkat apa, bukan.
tapi tujuannya untuk saling menggembalakan dengan cara saling menasihati, dengan cara saling menguatkan. Sehingga kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Ada kata saling ini menunjukkan bahwa penggembalaan itu tanggung jawab bersama, meskipun secara organisasi dipercayakan pada gembala sidang, pada pendeta, tapi secara Alkitab itu tanggung jawab sesama orang percaya kepada saudara seiman. Slide berikutnya. Sehingga ini contohnya, orang percaya yang lebih dewasa umurnya menggembalakan yang lebih muda jadi guru sekolah minggu. Kalau saudara bisa lakukan, itu pelayanan. Menggembalakan domba-dombanya, suami menggembalakan istrinya, orang tua menggembalakan anak-anaknya, ibu menggembalakan anaknya, kakek nenek menggembalakan cucunya. Ya. Mereka orang percaya yang diselamatkan Yesus dengan nyawanya, maka kita bertanggung jawab menggembalakan mereka, menuntun mereka ke makanan yang hijau, firman Tuhan, ke prinsip-prinsip yang benar. Jangan mumpung anaknya masih kecil belum tahu apa-apa, Dek kalau Pak Pendeta kesini bilang ya, Bapak Mama nggak ada loh, kan ngajari bohong itu. Bukan itu menggembalakan ya. Menggembalakan diajari jujur, nanti kalau Pak Pendeta kesini beritahu Papa Mama, biar Papa Mama yang nemuin. Jangan diajarin bohong. Slide berikutnya. Ini kepada orang Gerasa yang disembuhkan Yesus dari kerasukan roh jahat. Dia ingin ikut Yesus, tapi oleh Yesus diberitahu, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan hasilnya ada Dekapolis, kota-kota, 10 kota itu mendengar Injil dari orang ini. Kita juga diminta yang sama. Pulanglah ke rumahmu, gembalakanlah keluargamu. Loh Pak, saya seorang ibu. Loh anak-anakmu kan dengar kamu. Ya. Anak-anakmu ajari supaya setiap pelayanan, setiap sekolah minggu, setiap baca Alkitab. Ya kamu baca Alkitab juga. Pulanglah ke rumahmu dan ajarkanlah anak-anakmu, ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Tanggung jawab kita mengembalakan keluarga kita sebagai orang tua kepada anak-anak, ibu kepada anak-anak, suami kepada istri, dan seterusnya. Slide berikutnya. Pak Pendeta, tapi domba yang saya layani ini suka nyepak loh Pak Pendeta. Saya dengar dia curhat, saya nanggepi, tanggapan saya diceritakan ke orang lain kan jadi nggak enak Pak Pendeta. Ya, makanya bahaya ya. Jadi hati-hati kalau nanggepi orang curhat. Nanti dikira kita nggak suka sama orang yang sedang dibicarakan. Padahal orang itu yang lagi nggak suka, tapi kita jadi katut-katut. Gimana Pak Pendeta kalau dombanya sukanya Pak? Ingat, Yesus sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Kita juga suka nyepak Yesus loh. Tapi masih dikasih. Nah itu motivasi kita. Ya, kadang-kadang mungkin, Pak Pendeta jangan saya lah kunjungan ke orang itu. Orang itu kemarin aja ngejek saya, menghina saya. Kalau saudara mengalami itu, ingat Yesus yang lebih dahulu mengalami hinaan dan melakukan pelayanan bagi saudara. Motivasi saudara sekali lagi Yesus. Kita diminta mengembalakan domba-domba. Slide berikutnya. Ini beruang ya. Video tolong ada audionya, suaranya tolong diklik. Silakan. This bear greeted a man asking for help. She made sure the man followed her. That's what I do. Say Days later, the mother visited the man to thank him for the help. He fed her whenever he could. And soon she was part of the family.
Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, itu contoh beruang. Maaf, bukan berarti saya menyamakan Bapak Ibu Saudara dengan beruang ya. Tapi beruang itu minta tolong anaknya, kepalanya masuk ke toples besar, nggak bisa keluar. Dia minta tolong kepada orang yang lewat, orang itu mau menolong. Orang itu rumahnya dekat daerah hutan itu. Dilepaskan anak beruang itu dari toples yang ada di kepalanya, lepas. Beberapa hari kemudian ibu beruang dan anak beruang itu datangi rumah orang itu. Mau bilang terima kasih gitu ya, tapi dia bahasa beruang nggak tahu. Terus sama orang itu sering diberi roti. Apa yang terjadi? Beruang itu melindungi rumah orang itu sampai tadi yang terakhir tuh pintunya kebuka, belum ditutup, beruang itu yang nutup. Loh, beruang aja lo ngerti terima kasih. Ya? Gimana saudara? Sudah dikasih Tuhan luar biasa, ngerti terima kasih enggak? Loh Pak, yang saya layani dombanya suka nyepak loh. Terima kasih kepada Tuhan, bukan karena orang itu. Loh Pak, kan saya nggak cocok pelayanan dengan itu. Dan orang itu, orang ini, sistemnya begitu, saya nggak cocok, nggak pelayani. Loh ingat Tuhan, yang dia sudah mengasihi saudara, terima kasihlah kepada dia. Beruang aja tahu terima kasih loh. Pak Pendeta nggak salah menyamakan kami dengan beruang. Oh nggak salah. Di Yesaya pasal 1 ayat 3, Allah pernah menyamakan orang Israel dengan lembu. Lembu aja lo tahu pemiliknya. Kambing aja tahu tempat palungan yang didirikan oleh tuannya. Tapi orang Israel nggak ngerti. Saya mau menyamakan dengan jemaat Cibubur, kok nggak enak ya. Tapi pikir sendiri, Tuhan sudah mengasihi saudara luar biasa. Sehingga bagi saya ya, kalau melayani hanya sampai bikin nggak tidur, kepala sakit, makan hati dan sebagainya, masih kalah besar dengan kasih Yesus kepada saya. Ini ayat yang saya jadikan pedoman untuk melayani Tuhan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, saya sudah banyak diberi pinter, diberi sehat, diberi pendidikan, diberi talenta. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya. Ini yang menjadi motivasi atau ayat Alkitab yang akhirnya udah Tuhan, saya melayani Tuhan. Di Efesus 5:25, slide berikutnya. Hei suami, kasihilah istrimu. Ini yang saya ajarkan kepada Mas Putra, Mas Rian, Pak Yanto, siapa lagi ya yang menikahnya di sini. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih suami kepada istri itu sampai rela mengorbankan diri baginya. Karena kasih Yesus pun kepada jemaat seperti itu. Nah kalau kasih Yesus rela menyerahkan diri supaya jemaat selamat, berarti saya juga harus mengasihi jemaatnya, mengasihi domba-dombanya. Slide berikutnya. Jika Kristus telah mengasihi jemaat dan telah rela menyerahkan diri bagi jemaat, sementara saya juga mengasihi Kristus, maka saya perlu mengasihi jemaat. Meskipun harus pusing-pusing lah, meskipun harus capek lah, meskipun ada banyak urusan, ya dikerjakan. Karena kasih kita kepada Kristus. Pak Pendeta udah malam ya, tapi saya mau curhat. Ya udah curhat aja, nggak apa-apa udah malam. Kita melakukan karena kita mengasihi Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Slide berikutnya. Kasih kepada Yesus telah lebih dahulu
yang telah lebih dahulu mengasihi saya telah membuat saya terus melayani kawanan dombanya, meskipun setiap minggu, tahu sendiri ya, anak-anak juga paham mamanya ngomel, "Pa, tidur." Belum selesai, belum tidur ya. Saya merasa kewalahan, tapi ya sudah, dilaksanakan saja karena mengasihi Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. Tidak semua orang terpanggil jadi pendeta, tapi semua orang percaya dipanggil untuk mengembalakan domba-domba. Slide berikutnya. Yesus bertanya kepada setiap kita yang ada di ruangan ini, yang sudah mengalami kasih-Nya, "Apakah kamu mengasihi aku?" Dan kalau saudara jawab iya, dan itu dari hati, maka kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku, layanilah gereja itu yang isinya domba-dombaku." Slide berikutnya. Kita diselamatkan Tuhan Yesus untuk terlibat dalam pelayanan. Gak ada yang hanya di bangku penonton saja. Untuk terlibat dalam pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, maka terlibatlah dalam pelayanan apapun bentuk pelayanan itu. Mau mendukung dalam doa yang serius, yang sungguh-sungguh, mau terlibat dalam kunjungan, mau terlibat dalam membantu orang yang miskin dan lain sebagainya, apapun itu. Terutama bagi domba-domba Tuhan yang ada di gereja ini. Harusnya kita semua melayani Tuhan. Apapun peran dan bagian yang Tuhan percayakan pada. Slide berikutnya. Selesai. Mari kita berkomitmen melayani Tuhan. Kita orang yang tahu berterima kasih. Kita mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau lebih dahulu mengasihi kami dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk mati menggantikan tempat kami orang berdosa. Yesus Kristus pun kasih-Nya besar kepada kami. Tolonglah kami mengasihi Yesus. Tolonglah kami mengasihi Engkau ya Allah Bapa yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan mewujudkan kasih kami bukan sekedar dalam ucapan mulut yang menyatakan aku mengasihi Engkau ya Allah. Tapi wujud kasih kami berupa pelayanan kepada domba-domba yang ada di sekitar kami. Kawanan domba yang telah Engkau selamatkan. Tolonglah kami tidak berpangku tangan, bertopang dagu. Tolonglah kami bergerak melayani Tuhan apapun yang bisa kami kerjakan. Tolonglah kami berkomitmen dan menjalani komitmen itu menjadi orang yang suka melayani Tuhan Yesus dengan melayani domba-domba milik-Nya. Di dalam nama Yesus itu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita merespon meran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu respon Mahkota Kehidupan. Kita akan berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Mahkota Kehidupan. Perhatikan kalimat dari syair atau lirik lagu yang kita nyanyikan. Melayani, mengasihi Yesus seumur hidup kita sampai kita mendapatkan mahkota yang dari Yesus. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa
yakin Tuhan, bahwa kami ketika setia dalam pelayanan, kami akan menerima reward, penghargaan dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Tolonglah kami setia melayani Tuhan, meskipun ada tantangan, meskipun ada godaan, meskipun ada masalah, meskipun tidak mudah. Tolonglah kami setia melayani Tuhan, sebagai wujud ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kami, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan akan bakti kami. Tuhan berkuasa atas seluruh keberadaan kami, sehingga membuat firman-Mu pagi ini termeterai di dalam kehidupan kami. Kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ketika kami mendapat kesempatan melayani Tuhan, kami tidak menolaknya. Kami mau karena kami mengasihi Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dalam kehidupan pribadinya, sehingga mereka melihat kuasa, kasih, kemurahan Yesus dalam hidupnya. Termasuk mereka yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Ibu Sujina, Tuhan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mengalami kesembuhan yang dari surga. Tuhan berkenan memberkati tiap jemaat-Mu, apapun yang sedang menjadi pergumulan dan tantangan hidupnya. Tuhan melawat, memberi solusi jalan keluar, memberi hikmat, kekuatan untuk menanggungnya, sehingga mereka boleh menang bersama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dalam usaha pekerjaannya, apapun profesi yang mereka tekuni. Berkatilah supaya mereka ingat, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan maka segala perkara dapat kami tanggung, bahkan segala sesuatu dilimpahkan kepada kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan di dalam usaha pekerjaannya ini. Biarlah kami sadar rezeki yang kami terima, kami miliki berasal dari Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu untuk makin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, makin dapat memberkati sesamanya dimanapun mereka berada. Kami akan mengakhiri kebaktian ini, kembali kepada aktivitas dan rumah kami masing-masing. Lindungi sertai, supaya di dalam segala sesuatu kami ingat pesan firman Tuhan untuk kami melayani Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami. Silakan bersaat teduh sejenak.